Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa keperawatan, khususnya D3 Keperawatan. Bertemu lagi bersama saya pada channel ini. Kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi D3 Keperawatan, khususnya keperawatan medikal bedah part 1. Soal yang pertama, seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan riwayat nyeri dada 6 jam yang lalu dengan skala 8. Pasien sudah mendapatkan terapi analgesik dan nitrogliserin sublingual. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 100/70, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Pasien sudah bisa makan dan minum dan mengatakan ingin tidur. Apakah evaluasi keberhasilan tindakan pada pasien tersebut? A. Nyeri berkurang. B. Pasien tidur nyenyak. C. Irama jantung normal. D. Tanda vital dalam batas normal. E. Makan dan minum mandiri. Jawaban yang paling tepat adalah A. Nyeri berkurang. Karena di sini yang ditanyakan adalah evaluasi keberhasilan tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan oleh perawat di sini adalah pemberian analgesik dan nitrogliserin, di mana fungsi dari obat itu adalah mengurangi rasa nyeri dada yang dialami pasien. Jadi yang dievaluasi itu adalah nyerinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nyeri berkurang. Kemudian soal yang kedua, seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit mengeluh sesak nafas ketika melakukan aktivitas. Tekanan darah 150/100, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, tampak edem pada ekstremitas atas dan bawah, dan urin output 250 cc per 24 jam. Pasien sudah mendapatkan terapi diuretik. Apakah tindakan keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Mempertahankan oksigen. B. Membatasi intake cairan. C. Mengukur balance cairan. D. Mengobservasi tanda vital. E. Melakukan pengkajian penyebab kelebihan cairan. Jawaban yang tepat adalah C. Mengukur balance cairan. Karena di sini kita lihat pada pasien ini menunjukkan tanda-tanda kelebihan cairan dari adanya atau tampaknya udem pada ekstremitas atas dan bawah, sehingga di sini pasien mengalami sesak ya akibat kelebihan cairan, dan juga urin output 250 cc per 24 jam. Nah, kemudian yang paling penting dilihat di sini pasien sudah mendapatkan terapi diuretik, di mana diuretik itu tujuannya untuk membantu melancarkan atau mengeluarkan cairan dari dalam tubuh melalui urin. Jadi tindakan prioritas yang dilakukan adalah ukur balance atau keseimbangan cairan. Kemudian soal yang ketiga, seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di rumah sakit, mengeluh sesak nafas dan nyeri pinggang. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 160/100, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, udem pada ekstremitas bawah, urin output 300 cc per 24 jam, dan nilai ureum 200 dan kreatinin 2 mg. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Apakah A. Nyeri akut, B. Intoleransi aktivitas, C. Pola nafas tidak efektif, D. Gangguan mobilitas fisik, atau E. Kelebihan volume cairan? Jawaban yang paling tepat adalah E. Kelebihan volume cairan. Karena di sini dilihat tanda-tandanya yaitu pasien mengalami udem pada ekstremitas bawah, dan juga urin output pasien 300 cc per 24 jam, dan dilihat adanya nilai dari pemeriksaan penunjang yaitu ureumnya tinggi yaitu 200, dan kreatinin juga tinggi 2 mg. Kalau dilihat kemungkinan di sini pasien mengalami gangguan fungsi ginjal ya. Jadi di sini kita menentukan bahwa masalah keperawatan utamanya itu adalah kelebihan volume cairan. Nah, kalau masalah lain bisa saja memang dialami oleh pasien. Nah, jadi kalau soal-soal ini banyak jawaban yang benar, tapi di sini kita lihat
Kalau yang ditanyakan masalah keperawatan utama, maka yang harus tepat atau yang paling penting sesuai dengan kondisi pasien. Jadi jawabannya adalah E, kelebihan volume cairan. Kemudian soal yang keempat, seorang laki-laki berusia 62 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis bronkitis kronis. Dari hasil pengkajian didapatkan pasien mengeluh sesak, batuk berdahak, nafsu makan menurun, lemas, frekuensi nafas 24 kali per menit, frekuensi nadi 97 kali per menit, dan terdengar ronchi saat diauskultasi. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Gangguan pertukaran gas. B. Pola nafas tidak efektif. C. Intoleransi aktivitas. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. E. Defisit nutrisi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Karena di sini pasien dia mengalami batuk berdahak. Jadi dia mengeluh batuk berdahak, sesak. Kemudian juga ada terdengar ronchi saat diauskultasi. Jadi dari tanda gejala ini mendukung adanya masalah keperawatan, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Inilah masalah keperawatan utama ya, sesuai dengan kondisi pasien. Jadi utamakan dulu masalah oksigenasinya. Kalau memang dia sesak, kita harus ketahui kenapa dia sesak. Jadi rupanya karena ada batuk berdahak juga ya. Jadi untuk jalan nafasnya kalau belum bersih, berarti harus diupayakan untuk dibersihkan. Jadi bersihan jalan nafas ini adalah diagnosa atau masalah keperawatan utama. Selanjutnya soal yang keempat, soal yang kelima. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit mengeluh nyeri pada luka di kaki yang patah. Skala nyeri 5, perawat akan memberikan terapi antibiotik melalui intravena. Persiapan pasien dan alat telah dilakukan. Jarum suntik lalu dimasukkan ke vena setelah area didesinfeksi. Apakah langkah prosedur selanjutnya pada kasus tersebut? Apakah A. Membendung vena, B. Mengatur posisi tangan, C. Memasukkan obat perlahan, D. Meminta mengepalkan tangan, atau E. Menganjurkan pasien menarik nafas? Jawaban yang paling tepat adalah C. Memasukkan obat perlahan. Karena di sini kita lihat yang ditanyakan adalah langkah selanjutnya ya. Kalau dilihat dari kasus, di sini sudah dilakukan adalah jarum suntik lalu dimasukkan ke vena setelah area didesinfeksi ya. Nah, ketika jarum suntik sudah dimasukkan, nah kita harus paham dulu bahwa di sini tindakan yang dilakukan ketika jarum suntik sudah masuk ke vena ya. Jadi mau pemberian obat melalui intravena. Maka yang dilakukan adalah langsung kita memberikan obat secara perlahan karena jarumnya sudah masuk ke vena. Kalau membendung vena sudah tidak mungkin, atau mengatur posisi tangan karena dilakukan di awal sebelum kita menusuk jarum ke vena. Kemudian meminta mengepalkan tangan juga harusnya itu sudah dilakukan. Kemudian menganjurkan pasien menarik nafas itu sebelum kita masukkan jarum, kita sudah mengajarkan pasien. Oke, soal yang keenam, seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan BAB 6 kali per hari disertai muntah 2 kali. Hasil pengkajian mata cekung dan turgor kulit kurang. Perawat sudah memasukkan jarum pada vena dan tampak darah keluar. Apakah langkah prosedur selanjutnya pada kasus tersebut? A. Memfiksasi, B. Mengecek aliran cairan, C. Mengatur posisi tangan, D. Menghitung jumlah tetesan, E. Mengeluarkan jarum aboket. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengeluarkan jarum aboket. Nah, kalau dilihat di sini, prosedur atau tindakan yang keperawatan yang dilakukan di sini adalah pemberian cairan ya melalui infus ya. Jadi di sini pemasangan infus karena di sini pasien dia mengalami kekurangan cairan, dilihat dari mata cekung dan turgor kulit kurang. Nah, pada pemasangan infus ketika jarum sudah masuk ke vena dan tampak darah sudah keluar, maka yang selanjutnya dilakukan adalah mencabut atau mengeluarkan jarum aboket ya.
Oke, kemudian soal yang ketujuh, seorang laki-laki berusia 44 tahun dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar di dada, kedua tangan, dan kaki kiri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 23 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius. Berapakah luas luka bakar pada kasus di atas? A. 18%, B. 27%, C. 36%, D. 45%, E. 54%. Jawaban yang tepat adalah D. 45%. Kita ingat kembali rule of 9 pada pasien dewasa. Nah, kita lihat di sini datanya luka bakar di dada. Oke, bagian depan pasien dewasa yang kalau mengalami luka bakar bagian depan yaitu berjumlah 18% ya. 18% itu terdiri dari 9% dada dan 9% perut. Nah, di sini datanya adalah luka bakar di dada berarti 9%, kemudian luka bakar di kedua tangan. Oke, kita lihat bahwa untuk pasien dewasa, lengan bagian depan 4,5%, lengan bagian belakang 4,5%. Jadi satu lengan atau satu tangan totalnya adalah 9%. Nah, kalau dua tangan tinggal dikali 2, berarti 2 kali 9 sama dengan 18%. Kemudian ada juga data bahwa dia mengalami luka pada kaki kiri. Nah, kalau kaki kiri bagian depan itu adalah 9%, bagian belakang 9%. Jadi kalau satu kaki ya totalnya adalah 18%. Nah, pada pasien ini kita hitung berarti luka bakar di dada 9% ditambah kedua tangan sama dengan 18% ditambah satu kaki yaitu kaki kiri yaitu 18%. Jadi totalnya sama dengan 45%. Soal yang berikutnya, soal ke-8, seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa DM atau diabetes mellitus. Pasien mengeluh lemas dan kulit terasa kering, hasil GDS 400 gram per dl, kuku pasien panjang dan kotor. Perawat akan melakukan perawatan kuku, alat-alat sudah didekatkan dan pengalas sudah dipasang. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Memotong kuku dengan lembut. B. Merendam kuku di air hangat. C. Mengeluarkan kotoran kuku. D. Memberikan lotion. E. Memasase jemari. Jawaban yang tepat adalah B. Merendam kuku dengan air hangat. Karena di sini diketahui bahwa alat-alat sudah didekatkan dan pengalas sudah dipasang. Berarti yang selanjutnya dilakukan adalah kita merendam kuku pasien dulu di air hangat. Tujuannya untuk melunakkan kuku agar memudahkan untuk dipotong. Kemudian soal yang ke-9, seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan fraktur kruris sinestra karena kecelakaan lalu lintas. Pasien saat ini post-operasi ORIF hari ke-7, hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 130/70, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, luka bersih dan tertutup perban. Pasien belum bisa bergerak karena masih agak nyeri saat berdiri. Nah, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Risiko cedera. B. Pola nafas tidak efektif. C. Gangguan mobilitas fisik. D. Gangguan integritas kulit. E. Gangguan perfusi jaringan perifer. Jawaban yang paling tepat adalah B. Gangguan mobilitas fisik. Karena di sini kita lihat pasiennya masih belum bisa bergerak ya. Karena dia baru saja mengalami post operasi ORIF hari ke-7 akibat adanya fraktur pada kruris sinestra karena kecelakaan ya. Dan dia juga mengeluh masih agak nyeri kalau berdiri. Nah, disinilah kita ketahui bahwa ada gangguan pada mobilitas fisik. Nah, karena adanya gangguan pada ekstremitas atau alat gerak si pasien ya, karena fraktur itu dan walaupun sudah dioperasi sehingga dia sulit bergerak, maka di situ kita ketahui bahwa masalah keperawatan utama adalah gangguan mobilitas fisik ya.
Selanjutnya soal yang ke-10, seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan riwayat kejang setelah kakinya tertusuk paku sejak 12 hari yang lalu. Pada saat dikaji, pasien masih kejang dan terdapat luka pada telapak kaki kiri. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus di atas? A. Merawat luka. B. Memiringkan kepala. C. Memasang sudip lidah. D. Memasang palang tempat tidur. E. Menghindari faktor pencetus. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memasang sudip lidah. Nah, kenapa ini adalah tindakan keperawatan utama? Karena di sini ya, pasien dia mengalami kejang ya. Nah, kalau dari riwayatnya dia tertusuk paku, kemungkinan ini dia kejangnya adalah akibat tetanus ya, karena dari karatan paku. Nah, bakteri penyebab tetanus ini atau Clostridium tetani, dia menyerang saraf ya, sehingga dia bisa menyebabkan kekakuan otot. Nah, kekakuan otot salah satunya atau utamanya itu adalah pada rahang, sehingga dia menyebabkan kejang ya. Nah, ketika dia mengalami kejang, yang pertama dilakukan adalah memasang sudip lidah karena ditakutkan kalau tidak segera akan menyebabkan jatuhnya lidah ke belakang atau menutup saluran nafas pasien sehingga akan mempersulit pasien untuk bernafas ya. Jadi yang paling tepat atau utama dilakukan itu adalah dilakukan pemasangan sudip lidah. Oke, sekian pembahasan soal kasus D3 keperawatan UKOM, khususnya keperawatan medikal bedah pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe yang paling penting, kemudian tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan latihan selanjutnya. Like dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.